Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih dengan Pak Nugroho. Kali ini kita akan belajar di tema 7 Perkembangan Teknologi kelas 3 semester 2 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Mari kita ikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan KD 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Kemudian kita akan belajar PPKN dengan KD 3.3, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Selanjutnya belajar matematika dengan KD 3.8, menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Materi bahasa Indonesia. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan cara teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasanya akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Selanjutnya, marilah kita mencari kata-kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Yang pertama, daya tahan. Siapa yang tahu arti dari daya tahan? Iya, daya tahan artinya adalah kemampuan bertahan. Kalau yang dalam bacaan itu adalah susu, maka kemampuan bertahan susu untuk aman dikonsumsi. Kalau sudah melebihi berapa jam, berarti daya tahannya sudah tidak baik untuk dikonsumsi seperti pada bacaan yang kita baca tadi. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Teknologi artinya apa? Yaitu metode yang bersifat ilmiah yang digunakan dalam mencapai tujuan yang praktis. Yang pada kesempatan ini adalah teknologi pangan. Kemudian yang kedua, pengemasan. Pengemasan apa artinya? Pengemasan artinya adalah suatu proses atau suatu cara ataupun suatu perbuatan dalam mengemas atau mengemasi. Itu yang dinamakan dengan pengemasan. Kemudian yang selanjutnya adalah kedap udara. Apa itu kedap udara? Kedap udara adalah sifat yang tidak gampang dimasuki udara atau ditembus udara. Jadi namanya adalah kedap udara. Selanjutnya adalah berlatih membuat kalimat baru menggunakan kata-kata pada seperti yang ada di layar. Yaitu yang pertama, daya tahan. Ada yang bisa? Iya. Contohnya adalah susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Kemudian yang kedua, contoh membuat kalimat yaitu dengan kata teknologi. Iya, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya adalah materi PPKN. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak.
Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. "Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu. Aku sudah membawa air minum dari rumah," ujar Lani. "Kalau aku lebih meminum zagut Benny," kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Selanjutnya adalah materi matematika. Pada matematika kali ini kita akan belajar volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Perhatikan pada gambar di layar. Ada kemasan A yang besar, ada kemasan B, ada kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A dan B serta C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Ya, selanjutnya adalah membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Kemudian kamu perhatikan pada layar ada beberapa jenis minuman kemasan, baik itu kemasan kecil besar yang menggunakan plastik. Kemudian kamu perhatikan volume mana yang lebih banyak. Ya, pada kemasan air minuman yang pada layar ini yang paling banyak adalah yang menggunakan galon besar. Ya, selanjutnya adalah mengurutkan volume benda cair. Amati gambar susu pada layar. Urutkan kotak susu di atas, dimulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Iya, dimulai dari nomor 3, kemudian nomor 2, kemudian baru terakhir yang paling banyak adalah nomor 1. Selanjutnya adalah mengurutkan gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Mari kita urutkan bersama. Yang paling banyak yang pertama adalah nomor 3, ya, kemudian nomor 4, kemudian nomor 2, selanjutnya nomor 5, dan yang terakhir adalah nomor 1. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami dan bermanfaat bagi kalian. Pak Nugroho akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.